Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 MTS As-Sa'adah 2 yang berbahagia. Sekarang ini adalah waktunya pelajaran BMK. Dan untuk pelajaran BMK kelas 9 ini akan saya mulai dengan meneruskan pelajaran dari kelas 8, yaitu pada bab Kitabus Shalah yang akan saya mulai dari penjelasan tentang waktunya sholat Isya. Sebelum pelajaran ini saya mulai, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca suratul Fatihah ini, seluruh pelajaran yang kita pelajari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa manfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawassalafus salih wa ila arwahi masyayikh ma'had Qamaruddin wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isya'u lan salat isya. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktu isya idza ghaba iku nalikane wis surup asyafaqu apa mega al-ahmaru kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire waktiha. Akhire waktiha itu berarti akhire waktu isya. Wa akhiru waqtiha. Wa akhiruhu utawi akhire waqtiha. Saya ulangi lagi. Wa akhiruhu utawi akhire waqtiha fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu artinya waktu kang dipilih. Wa akhiruhu utawi akhire waqtiha fil ikhtiyari ing dalem waktu ikhtiar.
ila thulutsil laili iku tetep tumeka maring sepertelune bengi. Wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz. Jawaz itu artinya wenang. Wenang itu boleh. Wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz, waktu wenang, ila tulu'il fajri iku tetep tumeka maring muncule fajar asani kang kaping pindho. Wasubuhu lan salat subuh. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktu subuh. Tulu'ul fajri iku muncule fajar asani kang kaping pindho. Wa akhiruhu utawi akhire waktiha. Waktiha berarti waktu subuh. Wa akhiruhu utawi akhire waktiha fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ilal asfari iku tetep tumeka maring ramyang-ramyang. Ramyang-ramyang itu padang. Jadi yang dimaksud ramyang-ramyang adalah padang. Padang tapi matahari masih belum terbit, masih belum muncul. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz, waktu wenang, ila tulu'is syamsi iku tetep tumeka maring muncule srengenge. Pelajaran ini akan saya terjemahkan. Saya mulai dari Kitabus Shalah. Coba dibuka lagi. Dibuka lagi sebelumnya. Dimulai dari Kitabus Shalah. Coba perhatikan, dan kalau bisa seperti biasanya kamu tulis terjemahannya di sampingnya seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sholati. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang sholat. Sholat itu arti secara bahasa adalah doa. Jadi secara lughah, secara bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Sedangkan menurut arti syara' itu arti atau istilah yang dipakai di dalam agama yang dinamakan sholat adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang dinamakan dengan sholat. As-sholatul mafrudatu khamsun. Sholat fardu atau sholat yang difardukan itu jumlahnya ada 5. Az-zuhru, yang pertama adalah sholat zuhur. Az-zuhru, yang pertama adalah sholat zuhur. Wa awwalu waqtiha,
Adapun permulaan waktunya ini yang dimaksudkan adalah waktu zuhur. Adapun permulaan waktunya adalah tergelincirnya matahari. Artinya kalau matahari itu sudah tergelincir ini maksudnya tergelincir dari tengah-tengahnya langit, maka berarti waktu zuhur sudah masuk. Jadi ketika matahari masih berada di tengah-tengah langit, yang biasa disebut dengan waktu istiwa, itu masih belum masuk waktu zuhur. Biasanya kalau matahari tepat berada di tengah-tengah langit, itu umpama kita menegakkan barang, di sana tidak ada bayangannya. Nah, tetapi setelah matahari itu tergelincir ke arah barat, maka barang yang kita tegakkan itu sudah ada bayangannya. Nah, ketika barang itu sudah ada bayangannya, maka berarti itu menunjukkan matahari sudah tergelincir. Ketika matahari sudah tergelincir, maka berarti waktu sholat zuhur itu sudah masuk. Itu permulaan waktu dari sholat zuhur. Nah, kemudian akhirnya waktu zuhur itu sampai kapan? Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu zuhur, idza shara, itu ketika menjadi zillu kulli syai'in, bayangan sesuatu, mislahu, sama dengan sesuatu itu, ba'da zilliz zawali, setelah atau selain bayangan di waktu tergelincir. Artinya begini, ketika bayangan sesuatu itu sudah menyamai sesuatu yang punya bayangan, maka waktu zuhur itu sudah habis. Jadi misalkan kita punya barang, tongkat misalkan, panjangnya 1 meter. Kita tegakkan, ya, kita tancapkan, ketika matahari itu tergelincir, maka di arah timur, di sana akan ada bayangan. Lah, bayangan ini akan terus memanjang seiring bergesernya matahari ke arah barat. Matahari semakin ke barat, maka berarti bayangan itu akan semakin panjang. Lah, ketika bayangan itu kita ukur, kemudian panjangnya sudah menyamai tongkatnya ini. Misalkan kalau tongkat itu 1 meter, berarti bayangannya sudah 1 meter. Selain bayangan pada waktu tergelincir, maka berarti waktu zuhur sudah
habis dan memasuki waktu asar. Nah, yang dimaksud dengan selain bayangan waktu tergelincir itu begini maksudnya. Jadi matahari ketika tergelincir itu di sana ada bayangan. Lah bayangan itu, bayangan ketika tergelincir itu nanti kita tambahkan dengan panjangnya tongkat itu tadi. Kalau panjangnya tongkat itu 1 meter misalkan, berarti waktu habisnya waktu asar, ya, habisnya waktu asar itu kalau bayangan itu sudah melebihi 1 meter. Misalkan 1 meter lebih 5 cm. Nah itu berarti waktu zuhur sudah habis dan mulai memasuki waktu asar. Selanjutnya wal asru. Yang kedua adalah sholat asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Adapun waktunya sholat asar adalah melebihi di atas bayangan sesamanya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan tongkat itu 1 meter, berarti kalau bayangannya sudah melebihi 1 meter, maka itu sudah menunjukkan masuk waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyari. Adapun akhirnya waktu asar di dalam waktu ikhtiar ila dhillil mithlaini, itu sampai bayangan menjadi 2 kali lipat. Ila dhillil mithlaini itu sampai bayangan menjadi 2 kali lipat. Artinya begini. Waktunya sholat asar itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut waktu fadilah. Waktu fadilah ini waktu yang utama. Kapan waktu fadilah itu? Waktu fadilah itu adalah awal waktu. Sholat di awal waktu. Jadi setelah azan, kemudian sholat sunnah qobliyah misalkan, tidak lama kemudian qomat dan menjalankan sholat. Ini namanya adalah waktu fadilah. Nah setelah itu disebut waktu ikhtiar. Jadi setelahnya waktu fadilah itu dinamakan waktu apa? Waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar ini habis ketika bayangan itu sudah menjadi 2 kali lipat. Misalkan kalau tongkatnya itu 1 meter, berarti bayangannya harus 2 meter. Yes. Selanjutnya wafil jawazi ila ghurubis syamsi. Adapun akhir waktu asar di dalam waktu jawaz itu waktu boleh, waktu di mana kita masih diperbolehkan menjalankan sholat di waktu itu karena belum keluar dari waktu yang ditentukan. Saya ulang lagi, adapun akhir waktu asar di dalam waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. Jadi artinya selama matahari masih belum terbenam, kita masih boleh.
kita masih bisa menjalankan sholat asar dan masih belum dinamakan sholat qadha. Selanjutnya wal maghribu. Yang ketiga adalah sholat maghrib. Wa waktuha wahidun, adapun waktunya itu satu. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Artinya waktu maghrib itu dimulai ketika matahari sudah terbenam. Jadi selama matahari belum terbenam, itu berarti waktu maghrib masih belum masuk. Lah, habisnya waktu maghrib itu sampai kapan? Wa bimiqdari ma yu'adzinu, dan ditambah kira-kira waktunya adzan. Wa yatawaddau, waktunya berwudu. Wa yasturul aurata, waktunya menutup aurat. Wa yuqimus sholata, dan waktunya qomat. Wa yuqimus sholata, dan ditambah kira-kira waktunya qomat. Wa yusalli khamsa raka'atin, dan terakhir ditambah waktunya sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu 3 rakaat sholat fardu, sholat maghrib, dan ditambah 2 rakaatnya adalah sholat ba'diyah. Jadi ketika itu sudah dilalui semuanya, maka tidak lama lagi waktu maghrib sudah habis dan memasuki waktu isya. Nah, selanjutnya yang keempat wal isya'u. Yang keempat adalah sholat isya. Wa awwalu waqtiha, adapun permulaan waktu sholat isya, idza ghaba syafaqul ahmaru, yaitu ketika mega merah sudah terbenam. Ketika di arah barat tempat terbenamnya matahari, di sana mega sudah tidak lagi merah, maka itu menunjukkan waktu isya sudah masuk. Nah, akhirnya kapan? Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulutsil laili. Adapun akhir waktu isya di dalam waktu ikhtiyar adalah sampai pada sepertiganya malam. Sampai pada sepertiganya malam. Jadi kalau waktu malam itu sudah masuk pada sepertiga yang terakhir, maka itu sudah menunjukkan habisnya waktu ikhtiyar. Mohon maaf, yang dimaksud thuluthul lail ini bukan sepertiga yang terakhir, tapi sepertiga yang pertama, sepertiga yang awal. Jadi ketika sepertiga
yang pertama sudah habis, itu artinya waktu ikhtiar untuk sholat isya itu sudah habis. Misalkan waktu malam itu ada 6 jam. Berarti 6 jam itu mulai masuk maghrib sampai subuh itu dibagi 3. Ada 2 jam pertama, ada 2 jam yang tengah-tengah, dan ada 2 jam yang terakhir. Nah, akhir waktunya sholat isya dalam waktu ikhtiar itu ketika 2 jam yang pertama sudah habis. Nah, ketika 2 jam yang pertama itu sudah habis, maka berarti waktu ikhtiar telah habis dan kita memasuki yang dinamakan waktu jawaz. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri. Adapun akhirnya waktu isya di dalam waktu jawaz adalah sampai munculnya fajar yang kedua. Ila tulu'il fajri tsani, itu sampai pada munculnya fajar yang kedua, yakni waktu subuh. Jadi selama waktu subuh masih belum habis, berarti kita masih diperbolehkan untuk melakukan sholat isya. Dan yang terakhir was-subhu, sholat subuh. Yang kelima adalah sholat subuh. Wa awwalu waktiha, adapun permulaan waktu subuh, tulu'ul fajri, itu dimulai dari munculnya fajar ats-tsani yang kedua. Jadi ketika fajar yang kedua yang disebut fajar shadiq itu telah muncul, maka itu pertanda waktu subuh sudah masuk. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun akhir waktu subuh di dalam waktu ikhtiar, ilal asfari, itu sampai langit menjadi terang. Jadi ketika langit sudah menjadi terang, itu menunjukkan waktu ikhtiar untuk sholat subuh sudah habis. Nah, berarti kalau waktu ikhtiar sudah habis, maka kita mulai memasuki waktu jawaz. Nah, sampai kapan waktu jawaz itu habis? Wa fil jawazi ila tulu'is syamsi. Adapun akhir waktu subuh di dalam waktu jawaz adalah sampai munculnya matahari. Jadi selama matahari masih belum muncul, maka kita masih bisa menjalankan sholat subuh dan belum terhitung qadha. Nah, kecuali kalau matahari sudah muncul, sudah terbit, karena waktu jawaz itu berarti sudah habis, maka ketika kita sholat kita dinamakan sholat qadha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.